Meditasi selesai. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hai. Halo. Sekarang jagung. Jagung tidak jagung. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Namo Buddhaya. Nah, di pagi hari ini kita jumpa lagi sama Miss Wida, sama Kak Suli, sama teman kita. Masih ingat nggak? Ini kalau yang satu kelas sama dia nih, tahu nggak namanya siapa? Kalau ada yang dari adik kelasnya, ada yang tahu? Coba angkat tangannya, biar Lause bisa lihat. Ah, Selin. Siapa Selin ini yang di samping nih? Yang tadi udah ikut kebaktian. Carlos. Siapa? Kencengin suaranya. Carlos. Carlos, bener. Bintang tamu hari ini ada dua nih. Kak Suli sama Carlos. Tadi Carlos sama Kak Suli udah pimpin puja bakti buat kita semuanya. Memandu kita untuk membacakan parita-parita suci yang tadi baca dari Namaskara, Wandana, Tisarana, sama Satakirya ya Kak ya. Nah, minggu-minggu depan lagi kita bisa kebaktiannya lebih dipanjangin lagi, misalnya ditambah Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati juga. Biar kalian semua yang belum hafal parita dengan mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, jadi kalian bisa hafal, terus kalau mau berdoa, kalian sudah bisa. Apa? Kenapa ada dia? Siapa? Oh, enggak apa-apa. Carlos ini bintang tamu Lause loh hari ini. Dia sudah setia sama Lause di sini sama Kak Suli yang bantuin tadi pas puja bakti. Kan biasa artisnya cuma satu tuh, Lause Wida doang. Nah hari ini artisnya 3. Kalau Kak Suli tadi bantu pas puja bakti sama Carlos, dan nanti habis ini Lause yang mau sharing buat kalian biar tambah ilmu tentang agama Buddha. Oke, mari kita amati presentasi yang akan Lause sampaikan hari ini. Kita juga bisa juga nonton sama nyanyi. Nyanyinya yang beda lagi, biar nggak sama terus, biar kalian bisa punya banyak sekali list lagu Buddhis yang bisa kalian nyanyikan kapanpun dan dimanapun. Jangan cuma 1, 2 lagu aja, tapi benar-benar kita punya banyak stok lagu. Karena kan kita sekolah minggu udah lama, masa dalam sekian tahun itu kita ingatnya cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi kita perlu banyak stok lagu supaya kita banyak wawasan tentang lagu-lagu Buddhis tuh seperti apa sih gitu. Atau anak-anak yang suka nyanyi di rumah, bolehlah bikin lagu. Misalnya, oh aku mau bikin lagu nih kayak gini-gini mami, boleh. Nanti di-share sama teman-teman,
biar semuanya juga bisa nyanyiin bersama. Siapa tahu lagu kamu itu bisa dinyanyikan juga oleh teman-teman sekolah minggu yang lain di seluruh Indonesia. Yuk sama-sama kita simak pemaparan Lause hari ini tentang apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. No. Oke, semua yang bergabung tolong di-mute ya. Nanti suaranya hanya dari arah Lause dulu. Nanti ketika kita udah diskusi, kalian boleh nyalakan siapa yang mau bicara. Jadi yang tidak ingin bicara silakan di-mute aja. Sehingga suara kita akan tampak jernih untuk didengarkan oleh teman-teman kita di rumah. Ya, oke? Terima kasih. Slide pertama. Oh ya, sebelum kita melihat slide yang akan ditampilkan, Lausa juga mau kasih informasi juga ya buat anak-anak semua di rumah. Kita di sini di Cetia Panyasika yang kebetulan hadir di sini untuk Puja Bakti online. Di sini kita datang ke sini juga melalui proses yang panjang. Karena kita masih dalam masa pandemi, jadi Lause, Kak Suli, Carlos, dan semua yang ada di sini juga menaati peraturan tentang kesehatan. Karena kita masih ada corona, maka kita masuk ke Cetia Panyasika, kita selalu langsung memakai hand sanitizer atau cuci tangan. Setelah itu, kita juga di area Cetia Panyasika ini juga mengedepankan bahwa area khusus untuk memakai masker. Karena Lause sedang online, maka maskernya dibuka. Tapi ketika nanti sudah tidak online, maka masker itu harus dipakai di lingkungan wihara. Karena interaksi antara orang yang satu dengan yang lain amat beresiko jika kita misalnya bertemu atau secara tidak kebetulan kita menemui orang yang mungkin terpapar COVID-19 ini. Jadi anak-anak di rumah, kalaupun keluar rumah, tetap jaga diri masing-masing dengan memakai masker, dan jangan lupa bawa misalnya hand sanitizer, terus kemudian tisu basah, tisu kering, bisa diperlukan untuk hal-hal yang darurat kayak gitu. Jadi habis pegang sesuatu di luar itu harus segera tangannya dibersihkan supaya semua kembali sehat, semua kembali baik, dan kita doakan kita mungkin biar segera bisa ketemu lagi di sekolah minggu Cetia Panyasika. Ya Kak Suli ya? Iya, biar Cetia Panyasika tuh rame loh. Kalau kalian datang tuh rame, seneng gitu. Ya Carlos, bener nggak? Carlos mau cerita apa sih kalau misalnya di rumah tuh kan kalian tuh di rumah sudah berapa bulan tuh nggak sekolah minggu, nggak sekolah juga. Terus di rumah aja kegiatan apa sih yang biasa kamu lakukan tuh di rumah? Boleh pakai mic-nya? Ceritain aja. Apa aja biasanya kamu misalnya bangun jam 11 misalnya kayak gitu. Atau dari pagi udah bangun karena ada sekolah. Jam berapa mulai belajar kayak gitu. Boleh diceritain? Kita bagi cerita sama teman-teman ya sambil menunggu ini slide-nya muncul. Oke, silakan Carlos. Biasa bangunnya agak siang tapi pernah pagi juga. Habis itu Enak gak kalau misalnya kita tuh sekolah dari rumah pakai laptop sepanjang hari? enggak, Nggak enak. Kenapa? karena nggak bisa ketemu teman sama guru. Iya, terus apa lagi kira-kira? Kegiatan kamu selain bangun siang, terus baru belajar, apa lagi?
Kadang makannya juga agak telat. Oh, makanya agak telat. Kalau di sekolah itu ya sesuai jamnya. Jadi jam 9.30 langsung makan. Terus apa lagi kira-kira? Susah senengnya kalau kita sekolah dari rumah. Senengnya apa? Gak ada senengnya. Aduh, ini dia nggak seneng di rumah, berarti seneng di sekolah. Oke, kalau teman-teman yang lain mau bagi cerita sama kita nih di sini, boleh sambil kita menunggu slide-nya disediakan. Jadi anak-anak ada mau cerita boleh angkat tangan biar Lause bisa lihat. Semasa kalian di rumah nih sudah berbulan-bulan ya. Kak Suli pasti punya cerita lain ya? Enggak. Kalau Lause cerita sedih senengnya pasti ada ya. Kalau jadi Lause, kalau misalnya sedihnya itu ketika kita tuh ngasih tugas, terus anak-anak nggak paham karena kan cuma tulisan atau cuma video singkat. Itu yang membuat kita nih sebagai Lause harus bekerja 2 kali. Kalau kita ketemu langsung kan kasih tahu, nggak ngerti tanya, terus habis itu kasih tugas, nggak selesai jadikan PR dan lainnya. Nah ini hampir semua dikatakan PR karena kan ketemunya enggak, jadi ketemunya nanti atau ketemunya online aja, video. Atau ada yang punya cerita lain boleh di-share yang belum sekolah di rumah misalnya TK tuh, yang sekolah TK kan pasti beda banget ya. Kalau TK pasti sekolahnya biasanya ketemu guru, bisa happy-happy nyanyi-nyanyi gitu ya Kak Suli. Terus tiba-tiba di rumah, terus tinggal kerjain tugas-tugas, pastinya bikin anak-anak bosen nggak ya kira-kira? Ada nggak sih yang TK di sini? Coba angkat tangan. TK. TK. Mau cerita nggak di rumah ngapain aja nih? Kalau nggak sekolah, ya boleh. Suaranya maju, itu dihidupkan suaranya. Ya, 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 yang itu. Ya, oke silakan mau cerita apa? Dari sana ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut presentasi aja ya Kak. Udah. Mm. Oke, hari ini di Cetiapanya Sika kita jumpa lagi sekolah minggu. Lause akan berbagi informasi tentang, oke next, Kak, biar keluar, bukan, biar keluar ininya. Oke, ayo kita kembangkan 10 sifat bodhisatwa yang ada di dalam diri. Nah, apa sih sebenarnya itu bodhisatwa? Next. Oke, bodhisatwa. Bodhisatwa ada yang tahu apa itu bodhisatwa? Carlos tahu nggak apa itu bodhisatwa? Pelajaran kelas 3 loh. Pakai mic-nya. Kalau Kak Suli udah masternya pasti ya. Jadi Miss Wida mau tanyanya Carlos. Lupa. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Bodhisatwa adalah calon Buddha. Kita semua nih calon Buddha loh. Cuma bagaimana sih caranya menjadi Buddha? Next. Bodhisatwa adalah makhluk yang bercita-cita menjadi Buddha dan selama hidupnya berbuat kebajikan agar bisa sempurna menjadi seorang Buddha. Kita semua memiliki benih-benih kebudaan, tetapi benih-benih kebudaan itu bisa makin besar atau malah berkurang, tergantung dari apa yang kita lakukan dalam kesehariannya. Jika adik-adik semua ingin menjadi seorang Buddha seperti Pangeran Siddhartha yang meninggalkan istana, merelakan kemewahannya, demi menjadi seorang Buddha dan menyelamatkan berjuta-juta kehidupan. Nah, dari situ kita bisa belajar dari sini. Ada loh hal-hal yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita. Apa saja itu? Ada 10 sifat mulia ini yang harus kalian kembangkan di kehidupan sehari-hari untuk menjadi bodhisatwa yang makin mengedepankan kebajikan. Dan semoga kita semua bisa cepat jadi seorang Buddha. Ya, oke, next.
Nah, keluarkan tulisannya, Kak. Oke, yang pertama adalah memiliki sifat dana atau dermawan. Minggu yang lalu, adik-adik semua sudah ikuti sekolah minggu sama Kak Yuni. Kak Yuni kasih pelajaran tentang dana. Apa sih dana itu, Carlos? Minggu lalu Carlos ikut online sekolah minggu? Ya, oke. Dana yang dijelaskan oleh Kak Yuni apa aja? Dana, Apa aja yang kamu ketahui dari dana? dana adalah memberikan sesuatu Memberikan sesuatu kepada siapa? pada biku. Kepada biku. Jadi sebenarnya kalau Kak Suli benar nggak sih hanya kepada biku? Enggak juga sih. Ke siapapun. Ya, betul. Jadi sifat kedermawanan ini harus kita kembangkan dari dalam diri kita, tidak hanya untuk para biku, tapi juga untuk teman-teman, orang tua, sahabat, tetangga, guru, dan banyak makhluk lain. Nah, memang yang paling utama dan paling besar nilainya adalah kepada seorang anggota sangha. Karena anggota sangha adalah pewaris dhamma yang tertinggi setelah Buddha. Oke, mari kita ketahui lebih jauh tentang apa itu dana. Mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Yuni. Jadi Lause hanya tinggal ulang sedikit saja. Next. Keluarin aja semua. Ya, lagi. Ya, oke. Mari kita perhatikan dengan baik. Dana adalah latihan kita untuk memiliki sifat suka memberi. Suka memberi harus diberikan dengan tulus. Apa aja? Kalau tadi katanya Carlos kan hanya kepada sangha. Apa aja sih sebenarnya? Enggak cuma itu. Ada bentuknya adalah dana kebenaran. Dana kebenaran itu kayak kasih nasihat ini, kayak Lause ini sedang berdana kebenaran. Dana kehidupan. Tahu nggak Carlos dana kehidupan? Dana kehidupan tuh kayak function. Bagi kehidupan, bagi makhluk lain. Terus dana barang. Yang paling sering kalian lakukan tuh kalau hari Minggu kita berdana uang ke wihara, berdana kepada adik kita, berdana kepada koko, berdana kepada orang tua, teman. Itu berupa barang, namanya dana barang. Terus juga kita juga bisa berdana tenaga kita. Kalau kamu nih, anak-anak sekalian nih, lihat orang susah, teman susah, adik, koko, papa, mama susah, bantu. Nah di situ kamu sudah mengembangkan dana berupa tenaga. Dan juga kalian juga bisa berdana memaafkan. Berilah kerelaan hati dengan tulus dan ikhlas untuk memaafkan siapapun yang membuat kita mungkin marah, jengkel, sedih. Maafkan dia. Itu juga kita telah berdana memaafkan. Juga dana pengorbanan diri. Itu seperti Pangeran Siddhartha yang meninggalkan istana demi menjadi seorang Buddha. Dan pengorbanan waktu. Nah, kita nih lagi pengorbanan waktu nih. Yang harusnya bisa nonton TV ya Kak Suli. Nonton YouTube mungkin atau nonton apa aja. Terus kita di sini buat ngapain? Pengorbanan waktu kita buat apa? Buat apa? Buat apa kata? Oke, kalau Carlos mengorbankan waktu Carlos nih di rumah nih yang biasanya mungkin bisa activity yang lain. Terus pergi ke wihara, ke Cetya Panyasika ini untuk merelakan hati buat ngapain? Buat belajar dhamma. Pinter. Nah, di rumah adik-adik juga sama. Kalian telah mengorbankan waktu untuk melakukan misalnya main game atau apa. Untuk menyediakan waktunya berbagi ajaran Buddha. Begitulah. Semoga adik-adik sekalian nih di sifat yang pertama ini, dari 10 sifat mulia ini, yaitu tentang dana, melatih diri kita untuk mau memberi. Jangan takut untuk barang kita beri ke orang lain terus kita nggak dapat apa-apa, tidak masalah. Nanti akan ada berkah yang lain yang menunggu kita. Kalau kita tulus memberi, maka berkat yang berlimpah pasti akan kita dapat. Mungkin kemarin minggu yang lalu Kak Yuni sudah kasih banyak ya, kasih contoh-contoh mungkin cerita atau apa yang bisa kalian jadikan renungan untuk menjadi siswa-siswa Buddha yang suka memberi. Di sifat yang kedua. Oke, mari kita simak anak-anak. Sila yang kedua sila kedua. Sifat mulia yang kedua yaitu adalah sila. Ini beberapa waktu lalu Lause sudah berbagi loh kepada anak-anak tentang
moral. Bagaimana sih kita siswa-siswa Buddha yang bermoral? Nah, latihan ini kita bisa latih dengan cara apa? Tuh, latihlah diri untuk memiliki sifat penuh pengendalian diri dengan menjalankan pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berbuat asusila, pantang berbohong, dan pantang mabuk. Menurut Carlos, 4 pantangan ini ada dalam parita apa? 4 pantangan ini ada dalam Parita Pancasila. Betul sekali. 5 pantangan ini ada di dalam Pancasila Buddhis. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri supaya kita menjadi siswa-siswi yang bermoral dengan 5 pantangan ini. Setiap minggu atau setiap saat kita puja bakti, 5 pantangan ini biasanya kita selalu bacakan dalam Parita Pancasila Buddhis. Maka dengan kita memahami sifat yang kedua ini, kita diharapkan untuk selalu waspada, dapat mengendalikan diri untuk tidak melanggar 5 sila ini. Oke, apalagi kira-kira? Baru 2 loh. Kita masih punya 8 lagi. Oke, next. Nah, ini hampir mirip kayak berdana tadi. Tapi ini lebih kepada jangan berberat hati. Yaitu atau sifat yang ketiga adalah nekama atau pelepasan. Latihan ini untuk melatih sifat rela melepas. Rela melepas itu seperti apa? Carlos boleh bantu Lause bacakan poin-poin utama dengan pelepasan ini. Rela tidak nonton TV untuk belajar, rela tidak ke mall untuk pergi ke wihara, rela mengurangi main untuk mendengarkan dhamma. Betul sekali. Rela di sini adalah sifat ikhlas, tulus dari hati kita. Sama kayak kita berdana tadi juga harus tulus dan ikhlas. Ini lebih lagi. Kalau kita memiliki itu harus berbagi ataupun harus meluangkan waktu kita, itu harus punya sifat ini, yaitu sifat rela melepas. Karena kalau kita melekat pada satu keadaan atau satu hal, maka kita akan bisa menderita dari keadaan tersebut. Maka dari itu, sifat atau hal yang untuk kita lakukan dengan rela melepas ini bisa membantu kita maju di dalam dhamma. Apalagi yang berhubungan dengan kebajikan dan berhubungan dengan perkembangan batin kita. Sehingga kita tidak memiliki rasa berat hati. Mau ke wihara, lancar langsung ke wihara. Mau belajar, lancar. Nggak ada, oh ingat main game, oh ingat ke mall, oh ingat ini, itu, dan lainnya. Nah, sifat rela melepas ini harus kita kembangkan di dalam diri kita bila kita ingin menjadi calon Buddha yang siap untuk berjuang menjadi seorang Buddha seperti Pangeran Siddhartha. Oke, sifat yang keempat. Oke, yang keempat. Kak Suli boleh bantu Lause baca? Bisa membedakan yang baik dan buruk, pikiran penuh pertimbangan, pikiran penuh dengan cinta kasih, tenang jiwanya. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Kak Suli adalah sifat yang keempat dari 10 kesempurnaan menjadi seorang Buddha, yaitu menjadi bijaksana. Bagaimana sih menjadi bijaksana? Latihlah diri menjadi seorang yang bijak. Bisa membedakan baik dan buruk. Menurut Carlos, apa sih? Berikan contoh perbuatan atau ucapan atau pikiran yang baik dan buruk. Boleh yang buruk 2, yang baik 2. Yang baik sering membantu orang dan berkata jujur. Kalau yang buruk kira-kira? Yang buruk berkata bohong dan mencuri. Ya, betul sekali. Kalau kita sudah tahu bisa membedakan baik dan buruk, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Baik itu didasari atas pikiran, ucapan, perbuatan, semua harus ditujukan kepada kebaikan. Jika kita berpikir, berucap, dan berbuat, harus dengan penuh pertimbangan, tadi kata Kak Suli yang sudah dibacakan, dan juga penuh cinta kasih. Sehingga hati kita akan menjadi lebih tenang dan bijak untuk memutuskan segala sesuatu. Nah, kalau di gambar Lause di situ, ada seorang anak yang sedang memeluk Buddha. Terus memeluk anggota sangha, terus memeluk parita-parita atau kitab suci. Nah, di sini 3 hal ini kita sikapi dengan menyikapi berkaca atau mencontoh dari sifat Buddha, menyontoh dari sifat sangha, dan tetap selalu belajar
dengan dharma. Maka diri kita akan menjadi lebih bijaksana. Oke, sifat yang keempat. Kelima. Nah, kalau yang kelima ini, Tauso mau ajak kalian nonton ya. Yuk sama-sama kita nonton. Oke, sambil tunggu ada yang mau nyanyi nggak ya di sini? Biar kita nunggunya tuh lebih nyaman. Ayo, Dexter mau nyanyi? Kegigihan seorang pemuda. Waktu, oh, sedikit. Maaf, Ate. Saya itu jam 11
Oke anak-anak, kita simak yuk film tentang Jataka Wanupata. Wanupata Jataka. Ketika Buddha berada di Savatthi, ada seorang biku yang setelah berlatih sekian lama tanpa mencapai apapun. Biku ini menyerah dan keluar dari samadhinya di hutan, lalu kembali ke wihara untuk bergabung bersama biku lainnya. Di wihara, Buddha mengembalikan motivasi biku ini dengan mengingatkan mengenai perjuangannya yang gigih di kehidupan lampau. Pada masa itu, Bodhisattva adalah saudagar yang memimpin rombongan 500 gerobak. Suatu ketika, ia menempuh perjalanan melewati padang pasir yang maha luas. Di siang hari, pasir akan panas bara terbakar, sehingga gerobak-gerobak yang membawa kayu bakar, air, minyak, beras, dan sebagainya hanya bisa melakukan perjalanan pada malam hari. Fajar harinya, mereka membuat formasi seperti benteng dari gerobak-gerobak yang disusun dan memasang tenda di atasnya. Setelah itu, mereka akan menunggu sampai malam ketika pasir sudah lebih dingin. Barulah mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan dipandu oleh seorang pemandu gurun yang mengenali arah dengan melihat posisi bintang. Malam itu, mereka seharusnya sudah keluar dari padang pasir. Namun, sang pemandu yang sudah lama tak tertidur, malam itu tertidur. Sapi-sapi berjalan sesuka mereka hingga fajar hari. Ketika pemandu gurun terbangun, ternyata mereka berjalan kembali ke tempat mereka sebelum berkemah. Para rombongan mulai putus asa karena sudah kehabisan kayu dan air. Namun, Bodhisattva tetap mencari cara menyelamatkan rombongan dari kematian. Ketika berjalan keluar tenda, ia menemukan serumpun rumput kusa. Ini berarti ada air di bawah rumput itu. Lalu, Bodhisattva memerintahkan orang mengambil skop dan menggali lubang. Mereka kembali kecewa ketika hanya menemukan batu di ujung galian. Bodhisattva lantas menempelkan telinganya di batu. Terdengar lamban-lamban aliran air. Bodhisattva pun berkata kepada pelayannya, seorang anak laki-laki untuk turun ke dalam lubang dan menghancurkan batu tersebut. Anak laki-laki itu bertekad kuat untuk menyelamatkan rombongannya. Ia pun sekuat tenaga menghancurkan batu itu, sampai tersemburlah air setinggi pohon lontar. Dengan air berlimpah, mereka bisa bertahan dan memberi makan sapi-sapi mereka. Esoknya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah dan menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Anak laki-laki itu adalah biku yang putus asa pada masa Buddha Gotama. Setelah menceritakan kisah itu, Buddha memaparkan 4 kebenaran mulia dan ia pun mencapai arahat. Oke, kembali ke slide. Yang kelima. Ya. Oke anak-anak, tadi sudah kalian saksikan film atau video singkat tentang sebuah jataka. Jataka ini menceritakan bodhisattva yang memiliki satu sifat baik, yaitu memiliki sifat semangat. Terus sifat apa lagi tadi? Selain semangat, dia kan berjuang tuh di tengah padang pasir kan. Terus nggak ada air, nggak ada apapun. Kira-kira Sifat tidak menyerah. pinter, tidak menyerah, penuh semangat, tidak menyerah. Terus ada lagi sifat apa lagi tadi yang kamu temukan? Kepada seorang pelayannya tadi, seorang pelayan sebelum dia menggali atau memecahkan batu itu ada satu tekad yang diucapkan. Yaitu untuk mencari apa kira-kira tekadnya tadi? Iya, apapun yang terjadi dia ingin memecahkan batu itu untuk menemukan
Air. Air. Apa yang didapat dari sebuah tekad yang kuat, penuh semangat dan perjuangan? Mendapatkan air. Air terus keluar dari tanah yang tingginya setinggi apa tadi? Pohon apa? Pohon lontar. Nah, di situ kita melihat di cerita itu bahwa kita sebagai siswa budaya yang baik, kita diajarkan untuk mengembangkan sifat bodhisatwa yang ada di dalam diri kita, yaitu wirya atau semangat. Latihlah diri untuk memiliki sifat semangat. Semangat untuk hal apa saja, Carlos, kira-kira? Semangat untuk berbuat baik, semangat memperoleh berkah, semangat melatih diri, semangat memperbaiki diri, pantang menyerah, pantang putus asa. Oke, itu juga yang harus kalian punya, anak-anak di rumah. Karena selama masa sekarang nih, kita nggak bisa keluar, segala macam, mungkin ada susah mengerjakan tugas, ada hal-hal yang kalian harus pelajari lebih, maka disinilah kalian harus bertekad hati, memiliki semangat untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Baik itu tugas yang diberikan oleh orang tua kalian, maupun tugas yang diberikan oleh mungkin guru-guru kalian, atau orang lain yang mempercayakan hal besar kepada kalian. Sehingga kalian harus melakukannya dengan penuh semangat, penuh apa lagi? Jangan putus asa, punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan itu. Jangan mudah menyerah. Oke? Jadilah anak-anak Buddhis yang penuh semangat dalam hal kebaikan. Oke, sifat yang keenam apa aja? Pada ngatain kalian tahu yang keluar. Pada nggak jelas yang keluar. Terus pada yang mestikan Al-Fatihah buat yang keluar. Terus yang keluar gak ada akhlak. Nah yuk nggak ditulis di keluar. Enggak. Oke, siapa tuh yang unmute? Tolong di-mute dulu ya suaranya. Oke, yaitu sifat yang keenam adalah sifat kanti atau sabar. Apa sih kanti itu menurut Carlos? Kanti adalah sabar. Ada yang tahu nggak nama Lause tuh kanti loh. Berarti diharapkan nih Lause nih harus bisa jadi orang yang sabar. Menurut Carlos Lause sabaran nggak nih? Sabar. Nggak berani jawab. Semua manusia sebenarnya pada dasarnya sama ya. Semua orang juga bisa ada batasan kesabaran. Tetapi pada dasarnya di sini Lause juga pernah marah. Bukan berarti Lause cerita atau menjelaskan tentang sabar itu Lause dari pagi ketemu malam, ketemu besoknya lagi sabar terus. Lause juga menyadari bahwa Lause juga harus banyak belajar di sini. Dan anak-anak Lause, murid-murid Lause yang ada di rumah maupun yang ada di Cetiyapanya Sika, mari kita belajar sama-sama untuk menjadi pribadi yang sabar. Walaupun nama Lause itu Kanti Dewi, Lause harus menjadi Dewi yang penuh kesabaran. Nah, di sini juga Lause ditantang oleh nama Lause sendiri untuk bisa lebih sabar. Dan Carlos, menurut Carlos tuh tipe yang sabar nggak sih Carlos? Nggak begitu. Nggak begitu. Apa sih buktinya kalau kamu nggak begitu sabar? Sering marah-marah. Oh, sering marah-marah. Bener nggak Dexter? Koko sering marah-marah nggak? Kalau Kak Suli punya pengalaman tentang kesabaran nggak sih sebenarnya? Mungkin di rumah, di sekolah, atau gimana? Boleh di-share? Paling gak sabar sih dalam menghadapi adik. Ya, intinya harus bersabar lah. Oke, kalau Kak Suli itu paling harus berjuang tuh sama adik. Kalau Lausu tuh paling berjuang kalau ada murid-murid yang sibuk sendiri waktu lagi dijelasin, waktu apa, itu Lausu harus telan-telan untuk kesabaran sampai benar-benar sabar. Dan anak-anak juga sama ya. Kalau kadang tuh Lausu kasih tugas ini dan itu, Lausu aku nggak bisa. Itu yang paling sering terjadi di kelas 1 tuh, kelas 1, kelas 2. Berusaha dulu, baru minta tolong. Ya Carlos ya? Jadi jangan minta tolong dulu, baru berusaha. Benar nggak? Benar. Benar. Oke. Apa sih itu sabar? Yaitu menerima segala sesuatu dengan gembira. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah menyerah, jangan mudah marah juga. Dan ini juga nih yang mungkin hampir semua orang ya kali ya. Jangan mudah panik. Benar nggak? Kadang-kadang kita kalau menghadapi sesuatu tuh anak-anak ya. Kalau misalnya kita nggak bisa sesuatu, misalnya kalau kita orang dewasa nih buka pintu aja, kalau kuncinya nggak nyangkut-nyangkut tuh udah jengkel banget. Atau kalau anak-anak tuh langsungnya buka halaman berapa misalnya, halaman berapa sih langsung nyari itu halamannya,
Satu lembar. Padahal halamannya halaman 100. Kira-kira selesainya 100 hari kemudian ya. Iya, jadi anak-anak juga harus belajar sabar di sini nih. Kayak tadi tuh, yang waktu dengerin Lause lagi tunggu presentasinya keluar kan cukup lama tuh. Jadi kadang-kadang ada yang gak sabar tuh, udah pergi ke sana, kemari, cari-cari kegiatan yang lain, kayak gitu. Nah itu kita mulai belajar menjadi siswa-siswa Buddha yang lebih sabar. Dan juga nih telaten. Kalau tahu nggak sih telaten itu apa? Enggak. Nggak tahu. Telaten itu tekun. Tekun itu lebih kepada apa ya, rajin seperti itu ya. Terus terkendali. Terkendali dalam apa? Ya karena kita sabar, maka hati dan pikiran kita berusaha kita harus kendalikan dengan lebih tenang. Oke, yang ke-7. Oke, yang ke-7 adalah sifat kesempurnaan yang harus kita kembangkan menjadi seorang bodhisatwa adalah jujur. Kata kamu tadi waktu bisa membedakan baik dan buruk, salah satu yang buruk adalah bohong. Kenapa sih kalau bohong itu menurut Carlos itu hal yang buruk? Apa sih dampak-dampaknya atau apa sih yang membuat kita tuh menjadi dikatakan buruk jika kita melakukan kebohongan? Bisa Kalau kamu bohong, orang lain ke kamu kayak gimana sih? susah dipercaya. Benar. Kalau kita nih jujur di sini tidak cuma ucapan loh. Jujur di sini ada termasuk pikiran dan perbuatan. Nah, saca atau jujur ini selain mengatakan hal dengan benar, termasuk juga tidak bohong, kita juga harus bersikap atau bertindak yang jujur dengan penuh tanggung jawab. Tidak menipu. Contohnya kalau tidak menipu dalam keseharian di sekolah apa ya? Kira-kira jujur dalam perbuatan, kira-kira apa? Ada tahu nggak Carlos? Kalau ucapan kan cuma ucapin nggak boleh bohong. Tapi kalau dalam perbuatan, kalau waktu ulangannya yang paling gampang ya Kak ya? Tidak menyontek. Pinter, nggak boleh nyontek. Terus kalau dikasih kepercayaan nih, misalnya Bu Guru kasih kamu buku untuk diletakkan di misalnya meja siapa gitu, mejanya Lause yang lain. Kira-kira kamu harus melakukan atau enggak? Lakukan. Kalau nggak ketemu-ketemu juga, kamu letakkan di sembarang tempat atau tetap mencari sampai ketemu tempatnya itu? Mencari sampai ketemu. Iya, ini adalah bentuk dari sebuah tanggung jawab. Jadi jujur di sini tidak hanya sekedar lisan, tetapi juga perbuatan. Dalam bentuk kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Jangan menipu. Kejujuran akan membuat orang lain menjadi percaya kepada kita. Karena kalau kita nggak jujur, biasanya orang akan cenderung memberikan kita label ya Kak ya. Kalau kita nggak jujur tuh kita kasih label, oh dia suka bohong. Walaupun dia jujur suatu hari ya, bener nggak? Suatu hari terus tiba-tiba kan orang kayak, enggak ah kamu suka bohong, aku nggak mau percaya lagi. Bener nggak sih? Benar. Bener. Kadang-kadang kita juga sepele ya, cuma iseng lah sama temen, sama siapa, nggak jujur, cuma bercanda-canda. Pada dasarnya walaupun bercanda ini juga termasuk dari bentuk ketidakjujuran. Oke, yang ke-8. Nah, yang ini itu hampir mirip kayak tekad tadi ya, hampir kayak di video tadi ya, yaitu aditana. Aditana adalah keteguhan. Yang tadi Lause bilang waktu dia punya pelayan kan, nah pelayannya kan disuruh untuk memecahkan batu. Nah, kalau nggak punya keteguhan, kira-kira bakalan pecah nggak ya batu itu? Enggak. Enggak. Tekad itu perlu ya. Jadi tekad dengan keteguhan itu perlu. Punya tekad yang kuat, tidak gampang menyerah dan tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah ini misalnya kita punya tujuan buat belajar. Tekadnya belajar. Tapi ketika belajar di prosesnya itu misalnya temennya gangguin. Siapa gangguin? Nah, kalau kita nggak punya aditana ini, biasanya bakalan ikut terbawa-bawa ya. Akhirnya main lah apa gitu. Jadinya nggak fokus pada belajar. Sama kayak kita melakukan hal yang lain juga harus penuh keteguhan. Misalnya lagi ngerjain PR, udah mau PR mau dikumpulin, ada gangguan nih misalnya suara bising, atau kalau di rumah apa sih yang paling gangguan Carlos menurut Carlos kalau lagi ngerjain tugas? Digangguin. Sama siapa? Sama siapa atau keadaan apa? Sama Dede. Sama Dede. Selain Dede yang ganggu siapa? Atau ada keadaan apa? Mungkin suara bising? Game. Keinget game.
Terus biasa tuh yang paling langsung terjadi juga tuh ya kalau online ya, itu sinyal lemah. Ya kan, itu berupa gangguan bukan? Nah, kalau kita nggak punya keteguhan hati, gangguan-gangguan seperti itu akan mengganggu kita untuk mencapai tujuan kita. Yaitu tekad itu harus kita kuatkan benar-benar tujuannya apa. Kalau hal yang bermanfaat, terus berjuang. Yaitu bertekad kuat dalam melakukan hal yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Jangan dikembangkan. Tetapi kalau yang positif dan bermanfaat, harus terus kita pupuk dan kita kembangkan. Oke, yang kesembilan. Apa nih? Yang kesembilan. Nah, ini pasti semuanya ngerti lah. Meta. Meta atau cinta kasih. Cinta kasih itu seperti apa, Carlos, yang kamu ketahui sampai sekarang? Cinta kasih itu seperti Yang kamu tahu cinta kasih itu kayak gimana? menyayangi semua makhluk. Benar, menyayangi semua makhluk. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan buat mengembangkan cinta kasih? Meditasi. Meditasi. Kalau Kak Suli boleh kasih contoh-contoh yang lain? Pengembangan cinta kasih selain meditasi pakai apa? Berdana, apalagi? Oh ya, berbagi. Berdana, berbagi. Berdana atau berbagi itu juga kita menyamaratakan. Jangan karena kita sayang sama satu orang, kita kasihnya lebih banyak. Jadi nggak sama rata. Betul kata Carlos dan Kak Suli, meta atau cinta kasih ini adalah pengembangan dari kasih yang tanpa batas. Jangan membedakan yang besar, yang kecil, yang dekat, yang jauh, yang kita sayang, yang enggak, yang misalnya yang apa ya, yang ada di atas, yang ada di bawah, yang biasa kita ucapkan kalau kita pelimpahan jasa. Nah, itu kita biasanya pengembangan kasih, membagi kasih dengan apa yang kita lakukan. Nah, yang terakhir yaitu 10. Nah, sifat yang terakhir ini adalah UPK, hati seimbang. Nah, hati seimbang ini harus patut kita kembangkan, yaitu dengan tidak mudah nih, yang paling gampang nih, kalau di layar kalian ada tuh, tenang seimbang, tidak mudah menangis, tidak mudah marah-marah, tetap senang, tidak senang berlebih pun tidak sedih secara berlebihan. Dan kita akan lebih menjadi orang yang bijaksana. Hatinya itu lebih terkontrol. Jadi kita kalau misalnya nih nggak mendapatkan apa yang kita mau, haruskah menangis, Carlos? Tidak. Tidak. Kalau kita mendapatkan apa yang kita mau, supaya kita menjadi orang yang memiliki UPK gimana? Kamu nih dapat hadiah yang paling kamu idamkan. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Tidak senang berlebihan. Tidak senang berlebihan. Terus barang itu harus kita apakan? Kita simpan di dalam kotak yang nggak boleh seorang pun tahu, atau bagaimana? Kita taruh seperti biasa saja. Taruh seperti biasa, kita manfaatkan ya. Selain kita manfaatkan, kita simpan dengan baik. Karena kita menghargai apa yang menjadi pemberian orang lain. Ya, selain dimanfaatkan, kita juga harus menghargai dengan menjaga barang itu dengan baik. Tidak meletakkan atau menaruh dengan sembarangan sehingga benda itu bisa misalnya mudah rusak dan lainnya. Kita jaga dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari 10 sifat ini kita akan belajar 10 kebajikan yang harus kita kembangkan untuk menjadi seorang bodhisatwa. Bodhisatwa itu Lhasa doang, Bante doang, atau siapa sih sebenarnya bodhisatwa? Semua makhluk. Semua makhluk punya benih-benih kebudayaan atau menjadi seorang bodhisatwa. Hingga kita bisa mengembangkan mana nih yang mau dikembangi lebih banyak. Ada 10. Kalau bisa 10-10-nya, bagus ya. Kalau belum bisa, latih terus. Nah, sekarang kita tanya teman-teman tuh ya. Dari 10 itu apa mereka yang tahu? Coba tanyain Carlos. Dari 10 itu apa yang kalian ingat? Ya, siapa? Oh, boleh angkat tangan, terus unmute, terus ngomong. Oke? Dari 10 tadi. Calvin mau Calvin.
Ayo, Calvin mau jawab atau yang lain boleh? Ada tuh Arcel, juga boleh Arcel nih. Buka videonya Arcel. Lalu udah lama nggak lihat kamu. Arcel mau jawab, Arcel? Ini Arcel yang biasa itu kan datang ya? Oh, nggak bisa di-unmute. Nggak bisa dari sini ya? Oh, coba kalian yang pencet dari rumah. Coba diperhatikan di tombol itu yang mute, unmute. Coba di-unmute. Terus Kayala, Kanaya. Buka videonya, nak. Nah, siapa nih lagi ngomong Surya ya? Surya mau jawab, tadi Carlos tanya nih sama kalian. Ada nggak yang kalian ingat dari 10 hal tadi yang harus kita kembangkan ya Carlos? Bener nggak? Bener. Silakan dijawab. Carlos lagi tanya nih sama kalian semua. Ayo, kasihan nih Carlos lagi tanya sama kalian, kalian nggak mau jawab. Biasanya kan kalian ada yang jawab tuh, siapa nih? Arcel mau jawab dari 10 sifat kebaikan ini? Oke. Ya, Tanya Arcel. atau jawab? Jawab aja. Tadi Carlos sudah tanya sama kalian. Dari 10 tadi ada yang diingat nggak? Apa aja? Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Masuk ke dalam apa tadi? Kalau tidak boleh berbohong? Jujur. Jujur. Jujuran. Jujur atau saca. Juga bisa, juga. Oh, meta. Benar, meta. Cinta kasih. Juga bisa masuk sila ya, Kak ya. Tadi pantang berbohong. Oke, apa lagi? Yang diingat dari 10. Rajin bermeditasi. Rajin meditasi berarti pakai apa tadi? UPK ya? UPK. Iya. Oke, ada lagi? Apa lagi? Oh, melatih kesabaran. Apa? Melatih kesabaran. Oh iya, Kanti. Benar, melatih kesabaran. Benar kan, Los? Apa lagi? Pantang membunuh. Iya, pantang membunuh termasuk sila ya. Sila atau kemoralan. Betul, apalagi? Rajin membantu orang lain. Ya, rajin membantu orang lain berupa berdana. Itu dana tenaga ya. Berarti bagian yang pertama. Oke, lagi. Bijaksana. Bijaksana, betul. Panya. Ada lagi? Kalau ke sekolah tuh nggak boleh ini atau harus punya semangat. Semangat apa semangat bahasa palingnya tadi? Pantang berbuat asusila. Pantang berbuat asusila termasuk sila, betul. Ada lagi? Itu melakukan 8 sila, maksudnya atas sila. Oh, melakukan 8 sila boleh. Oke, ada lagi? Nggak gampang marah. Iya, betul. Nggak gampang marah, penuh kesabaran. Itu dari itu. Oke, biar kita ingat bahasa palingnya, yuk Lause ajak kamu nyanyi. Mau nggak? Mau. Oke, yuk Kak Yuda, kita mau nyanyi. Liriknya di-play di YouTube, terus kemudian liriknya ada di slide. Karena di YouTube nggak ada liriknya. www.youtube.com watch Hah? 10 penyempurnaan. Oke. Gimana nih?
Sebentar ya. Objektiakan saja adik jelek-jelek.
ya. Kita simak dan kita perhatikan, nanti sama-sama kita nyanyi. Dana sila nekama hanya wirya kasih saja Arisna nyata UPK. Dana sila nekama hanya wirya kasih saja Arisna nyata UPK. 10 kebajikan termulia dan sempurna bersinar terang indah bersama bermata yang telah dilakukan oleh seorang bodhisattva agar mencapai penyadaran sempurna. Dana sila nekama hanya wirya kasih sasa adina nyata UPK. Dana sila nekama hanya wirya kasih sasa adina nyata UPK. Sama-sama nyanyi ya. Dana sila nekama hanya wirya kasih sasa adina nyata UPK. Dana sila nekama hanya wirya kasih sasa adina nyata UPK. Murah hati disiplin berilmu dan bijaksana. Hidup sabar jujur tergunakan dan cinta kasih. Karena seimbang pikirannya 10 parami. Mari renungi dan jalani. Dana sila nekama hanya wirya kasih saja Arisna nyata UPK. Dana sila nekama hanya wirya kasih saja Arisna nyata UPK. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita telah menyelesaikan satu materi tentang 10 penyempurnaan atau 10 parami, yaitu dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, dan UPK. Semoga 10 sifat penyempurnaan kita sebagai seorang bodhisattva ini bisa dilakukan, dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita sudah usai untuk mendengarkan ceramah Dhamma. Lause akhiri dengan Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita sapa-sapa juga ya Kak ya, yang hari ini sudah hadir dari anak-anak semua. Yang tadi baru mulai, baru 5 orang, sekarang udah 1 juta orang kayaknya ya penggunanya ya. Kayaknya Lause, 10 ya, saya pikir 1 juta. Oke, Kak Suli mau sapa-sapa anak-anak semua ya. Nanti kalau Kak Suli kasih salam, kalian jawab ya, boleh di-unmute. Tapi jangan ngomong dulu kalau belum di ini ya, nanti takutnya ramai jadinya ya. Oke, silakan. Namo Buddhaya, Jesselyn. Budaya Kak Suli. Namo Buddhaya, Calvin, Evelyn. Oh, Namo Buddhaya, Derek, Evelyn. Namo Buddhaya, Kayala, Kanaya. Namo Buddhaya, Dasana, Viro, Rusli. Namo Buddhaya, Selin.
Namo Buddhaya Surya Wirya dan adik-adik semua. Namo Buddhaya Gracia Arsel. Namo Buddhaya Arsel. Oke, terima kasih Kak Suli udah sapa-sapa adik-adik semuanya. Dan kita akhiri kebaktian hari ini dengan pelimpahan jasa terlebih dahulu. Baru nanti kita tutup dengan nama Karagata, Carlos dengan Kak Suli. Sama-sama yuk kita bersikap anjali. Semua di mute dulu ya. Langsung dari sini anak-anak bisa ikuti dari rumah. Ucapkan di dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk diri dan makhluk lain. Yuk sama-sama kita beranjali. Yuk sikapnya Surya, Wirya duduknya yang rapi. Anjali dulu. Arsel boleh anjali dulu. Yang lain boleh videonya ditampilkan. Kayak sama-sama kita pelimpahan jasa ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa. Semoga dengan pancaran cinta kasih dan kasih sayang telah Engkau berikan mampu menuntun kita, membimbing kita menjalankan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi anak-anak Buddhis yang memiliki perilaku, memiliki pikiran, dan ucapan yang selalu sesuai dengan dhamma. Semoga kebajikan yang kita lakukan di hari ini dan di waktu-waktu yang telah lalu dapat melimpah kepada ayah dan ibu, adik-adik, serta keluarga, serta melimpah kepada sanak saudara yang telah meninggal. Semoga jasa kebajikan yang hari ini dan di waktu-waktu yang telah lalu dapat melimpah kepada makhluk yang jauh, yang dekat, yang besar, yang kecil. Semoga mereka turut bergembira atas kebajikan yang kita lakukan. Kebajikan yang kita lakukan ini semoga dapat selalu memberikan kita berkah yang melimpah pada pemahaman dhamma sehingga kita bisa mencapai nibbana. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari kita sama-sama bersikap anjali untuk mengakhiri Puja Bakti Sekolah Minggu Cetia Panyasika hari ini. Silakan anak-anak bersikap anjali untuk kita membacakan nama Karagata bersama Kak Suli dan Carlos. Yuk kita baca bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe Sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih sudah bergabung anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Miss Wida. Kak Suli. Carlos. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.